lagi di Rono Rene bersama saya Janu dan Indri. kita kok dimedok-medokin tuh biar apa? Biar beauty. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan? Dan tentunya masih bersemangat kan? Nah, kali ini di podcast yang pertama kali kita buat, ini kita pengen jelasin dulu nih, kenapa sih namanya Rono Rene? Ya, jadi Rono Rene itu artinya kesana kemari kalau di bahasa Jawa ya. Jadi kita istilahnya ngobrol kesana kemari, tapi tetap kita akan ngobrol tentang kehidupan kita sehari-hari nih. Iya, jadi nggak usah berat-berat, nggak usah serius-serius banget. Yang pastinya kita pengen menemani kalian semua juga ya di saat lagi capek atau juga mungkin pengen lagi santai kali ya. Semoga ini bermanfaat. Nah, kalau dipikir-pikir sebetulnya sebelumnya kita memang pengen pakai judul ngalor ngidul, tapi kok kayaknya tuh udah biasa banget gitu ya. Tapi tetap kita tuh mengadaptasi dari bahasa Jawa dengan namanya Rono Rene. Nah, di episode pertama ini kita mau bahas tentang hal baik selama kita di rumah aja. Iya betul. Jadi kan sebagian besar orang-orang, para pekerja itu dari awal April sampai sudah menuju new normal ini kan kira-kira sekitar 2 bulanan lebih. Ini kan menjalani kegiatan di rumah aja. Walaupun gak semua pekerja, tapi setidaknya kegiatan sosial ke tempat-tempat umum itu kan juga dibatasi ya. Betul. Kalau sebetulnya banyak yang mengeluhkan, jadi susah nih beraktivitas, jadinya nggak produktif, nggak bisa bersosialisasi, atau kinerja jadi terhambat. Nah, jangan sedih. Tanpa disadari, kalian pasti merasakan manfaat positif selama berkegiatan di rumah aja. Ada hikmah di balik Betul. pandemik ini. Ya. Nah, kalau kamu sendiri manfaat yang paling berasa itu apa sih, Jan? Kalau aku sih jadi mulai rajin memasak ya. Jadi banyak kan di internet banyak resep-resep baru, terus di YouTube apalagi banyak yang resep yang bisa diaplikasikan lah. Lebih banyak mencoba hal-hal baru dalam hal memasak sih. Terus lebih peduli sama kosan aja sih. Bisa bersih-bersih, me time. Kalau kamu apa nih? Itu mirip banget. Aku juga merasakan hal yang lumayan baik selama di rumah aja ini. Karena justru menurut aku aku merasa mengalami peningkatan hidup selama di rumah gitu. Iya, karena kan aku tuh sebetulnya anaknya tim rebahan banget ya, sangat tidak berfaedah sebetulnya. Tapi seketika kerja dari rumah, terus beberapa kali kan ada hari merah yang cukup panjang, kok kayaknya agak sayang ya waktunya dipakai buat rebahan aja. Jadi hari libur tuh aku jadi membuat timeline tersendiri, bikin schedule tersendiri dari misalnya bangun pagi, terus juga bersih-bersih kamar, masak, nyuci baju, terus juga cari hobi baru. Jadi di sini kita ingin rekap nih beberapa hal yang terjadi yang sebetulnya positif membuat orang-orang juga jadi kreatif selama di rumah. Kalau dari pengalaman aku sendiri, setiap hari kan kita ketemu lalu lintas, macet, setiap hari marah gak jelas. Tapi selama di rumah ini, aku tuh seperti diberikan kesempatan untuk rehat kalau diri kita itu sendiri juga butuh istirahat. Istirahat dari keramaian, terus juga jadinya kita punya waktu untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Terus kita jadi cari tahu kegelisahan kita selama ini tuh apa sih, yang jadinya juga kita jadi peduli terhadap diri sendiri dan memanjakan diri. Punya waktu untuk diri sendiri itu salah satunya dengan menyibukkan diri dengan hobi kayak baca buku, merawat diri, mendekor rumah, terus juga merawat keluarga. Nah, itu juga merupakan salah satu kegiatan diri sendiri. Nah, kalau menurut fakta yang aku baca dari salah satu web, itu dari Geisinger Medical Center, itu dia bilang kalau merawat diri sendiri secara mental dan emosional sangat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan.
Jadi ketika kamu menjernihkan pikiran, secara otomatis kamu dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh. Oh gitu. Berarti ada baiknya juga ya tubuh yang udah dipaksa setiap hari bekerja kesana kemari, ronorin nih tadi kan. Betul. Harus rehat dulu untuk apa ya istilahnya, kalau motor tuh ya harus diservis dulu lah gitu ya. Betul sekali, Jan. Nah kalau aku sih di manfaat yang lainnya itu adalah knowledge-ku jadi tambah. Jadi ilmu-ilmu yang aku dapat jadi nambah tuh. Kan ada tuh seperti yang sudah dialami sebagian orang di media sosial udah banyak banget yang menyediakan kelas online secara gratis sampai yang berbayar. Padahal kalau waktu kita sibuk di kegiatan biasa atau di kantoran, mana kepikiran sih untuk ikutan kelas, ya nggak? Betul banget. Nah, di sini kalau pas kita di rumah malah makin aware nih bahwa skill dan menambah knowledge itu penting. Kalau misalnya kamu sendiri emang udah ikutan kelas apa aja tuh? Kalau aku sih ada itu kelas webinar fotografi gitu, ada cara-cara virtual shot, cara syuting di tengah pandemi. Di situ yang bikin aku nggak mau ketinggalan ada pembicaranya tuh lumayan tuh. Ada Om Darwis Triadi. Wow, itu senior banget senior. ya. Darwis itu jarang banget. Jadi kita di situ aku dapatnya kebetulan juga gratis. Dan kapan lagi nih, ilmu kan mahal. Itu dapatnya gratis. Dan selama kalau kita kerja nggak mungkin kan kita kepikiran untuk ikutan seminar-seminar kayak gitu, pasti ya udah di depan komputer kerja seperti biasa kayak gitu. Betul, justru kalau misalnya selama di rumah ini justru kita selalu mengambil kesempatan gitu ya. Jadi nggak pernah mau menyanyiakan kesempatan yang ada gitu. Nah, yang ketiga, manfaat yang bisa kita ambil, mungkin orang-orang juga udah mulai ngerasa, wah kok gue jadi kayak membuat sesuatu nih. Ketiga, kreatif. Terkadang kalau kita terbatas akan sesuatu, jadinya malah kreatif loh. Misalnya nih para orang-orang yang seneng bikin konten Instagram, jadi kepikiran pakai properti yang sederhana tapi menghasilkan foto yang wow gitu loh. Feed Instagramnya itu ya menghiasi ya. Betul. Padahal ya. di rumah aja. Padahal di rumah Ya, aja betul. gitu. Jadi nggak harus liburan ke pantai atau ke Bali untuk mendapatkan konten Instagram, tapi di rumah aja juga, wah ini lucu banget nih fotonya gitu. Yang kayak misalnya foto langit atau kasur aja, atau mungkin secercah cahaya matahari. Ada beberapa juga memakai itu ya, pakai koran-koran itu kan. Betul. Ada yang pakai koran. Bikin studio sendiri di rumah gitu atau ya. virtual photoshoot pakai laptop gitu-gitu ya, baru ngetren kan. Bener. Jadi kayak misalnya virtual shoot ini yang sebetulnya itu juga sederhana tapi jadi sebuah hal baru. Betul. Gitu. Malah sebenarnya udah dijadikan sebagai modal bisnis, sehingga pendapatan para fotografer, para freelancer juga tetap berjalan. Jadi sebetulnya kalau aku ambil message selama pandemi ini tuh, memang banyak orang yang bersedih. Kita juga cukup prihatin, ada hal-hal yang dirugikan dari pandemi ini. Tapi kita itu nggak bisa menyalahkan keadaan atau menolak keadaan. Justru tiap orang jadinya itu berpikir cepat, berpikir terus, bertindak cepat, bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, itulah jadinya mereka membuat sesuatu hal-hal yang baru, kreatif jadinya gitu. Tuh, berarti kepepet tuh memang bikin kreatif ya. Iya, bener. Kalau aku sih ada nambahin lagi nih. Yang nomor 4 ya berarti ya. Iya. Ini orang-orang tuh jadi lebih getol untuk berbisnis nih. Jadi kan semakin di rumah, dia nggak harus perlu ke kantor, nggak disibukkan ke kantor. Aku cukup salut ya, ada beberapa teman-teman yang mudah mulai memanfaatkan waktu luang untuk berbisnis. Karena ya itu lagi, sosmed tuh gratis banget kan. Iya, betul. Tinggal posting, bisa menjadi sarana promosi yang oke banget. Sosmed tuh membuka peluang kita lebih lebar lagi. Bayangkan yang tadinya nggak hobi masak jadi masak, terus dijual, lakunya banget banget. Jadi kan? menghasilkan cuan ya. Iya, cuan. Jadi orang-orang mulai bisnis kecil-kecilan ya kan. Dengan dan Instagram juga cukup support dengan hal itu kan. Iya. Di Instagram ada icon-icon yang bisa
support small business, terus stay at home itu Betul. yang bisa kita ikutin dan bisa kita lihat beberapa bisnis rintisan orang-orang yang apa ya istilahnya di rumah tapi tetap menghasilkan cuan. Terus apa ya mereka juga saling membantu nih mempromosikan, ada yang jual makanan, yuk dibeli dong ini enak makanannya gitu. Terus kalau apa ya kalau yang aku lihat sih kebanyakan pas masa pandemi ini kebanyakan tentang kuliner ya. Betul. Ada kopi literan jelas lah ya pasti orang-orang jadi makin mager untuk sekedar 1 gelas 2 gelas Iya. belinya langsung literan. Terus jual rempah-rempah bonpon untuk apa mencegah corona ya kan. Terus ada makanan harian frozen food, ada masker dan yang pasti hand sanitizer untuk apa megang sesuatu pakai hand sanitizer gitu. Terus ada juga yang jualan apa ya sayuran segar karena mungkin mereka mager atau takut ke tukang sayur kali ya. Iya, Terus ke pasar ya apalagi. ke pasar nggak mungkin juga kan, makanya ada yang untuk menggantikan tukang-tukang sayur keliling ini mereka mulai jualan sayur, beli sayur di online shop gitu. Jasa titip sayur. Jasa titip sayur juga banyak kan Betul. gitu. Itu cukup membantu untuk kita yang susah untuk keluar rumah kan jadi kayak gitu. Berarti oke banget kan ini maksudnya ada hal baik yang bisa dilakukan dengan cara berbisnis kecil-kecilan ini. Bahkan justru bisnis-bisnis yang memang sudah ada selama di masa pandemi ini juga justru jadi modal bisnis di masa depan. Betul. Iya kan? Justru jadinya malah wah, gue kok kayaknya lebih diuntungkan dengan ini ya. Siapa tahu lebih apa jualannya lebih bagus daripada gaji harian di Iya, di bener banget. kantor yang malah jadi penjual beneran kan besoknya. Iya, terkadang keuntungan itu kita nggak Iya. keuntungan hidup itu kita tidak bisa memprediksi Ya, kebaikannya kita bisa jadi apa ya nggak takut mencoba karena kepepet itu tadi kan. Betul sekali. Nah, yang kelima itu kita jadinya malah kepikiran untuk membangun koneksi. Kalau yang aku rasa ini masa work from home ini, aku jadi lebih bisa untuk membangun relasi secara makin luas. Nggak cuma pertemanan aja, tapi juga relasi yang berkaitan tentang karir. Kalau pertemanan, pasti dong tren yang baru berlangsung. Aku dan teman-teman walau di masa biasa jarang ketemu, malah silaturahminya tuh makin erat gitu ketika masa pandemi ini. Kita ketemu lewat video call, Zoom, terus juga orang-orang yang jarang ketemu pas setiap hari sibuk kerja, terus juga relasi yang berhubungan dengan karir juga aku rasa makin bertambah. Ditambah lagi banyaknya live IG yang inspiratif dan kita nggak dibatasi untuk berkomentar atau tanya tentang sesuatu. Dan yang pasti, aku jadi makin punya banyak waktu untuk ambil ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan via LinkedIn dan website sejenisnya. Di situ aku bisa ketemu saling saling kasih masukan tentang karir, gimana sih kita supaya bisa berkembang gitu kan. Tentang kesulitan pekerjaan yang mungkin kita temuin di kantor tapi kita bingung cari tahu ke siapa, mereka malah lebih open gitu kan. Betul. Oke, terus apalagi ya kayaknya sih Itu sih sebetulnya iya sih. Inti-intinya. Iya benar. Jadi ada 5 itu tapi udah merangkum semuanya kayaknya ya. Betul. Iya, jadi kita bukan sebetulnya ngejelasin yang tadi itu sebetulnya kita bukan expert, kita bukan basic Motivator. dari psikolog atau motivator Betul. sama sekali. Sebetulnya justru aku bikin tema ini tuh ingin bersama-sama dengan teman-teman juga bahwa kita tuh perlu mensyukuri ya apa yang kita dapat, terus juga kegiatan-kegiatan yang ternyata membangun diri kita juga gitu. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu kita ambil hal baiknya gitu. Dari lagu-lagu jadul dulu kan badai pasti berlalu gitu kan. Iya. Ya di tengah badai itu kita harus ya rajin-rajin cari ikan. Nah cari ikannya dengan cara beberapa yang udah kita share tadi. Ada yang mau ngerelasi, ada yang jualan dan lain sebagainya kayak gitu. Sebetulnya kita ini bikin podcast juga idenya muncul Iya, betul. gara-gara di rumah aja. Kalau ini nggak ya. di rumah aja ya mungkin nggak akan tercetus untuk Saling bikin sibuk podcast. masing-masing, terus Pulang udah malam, mereka pasti capek tidur. dan kan? kita juga jadinya kan pengen bikin sebuah konten yang pastinya juga bermanfaat gitu.
bener banget. Ya, oke, itu apa ya, sedikit celotehan kita tentang Rono Rene atau kesana kemari. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, Betul. terus juga ada saran tema yang bisa kita bahas atau yang perlu kita research lagi, itu nggak masalah ya, bisa ke akun Instagramnya Yejanwadi atau Indri Sembiring, ya kan? Oke, kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf banget. Sampai ketemu lagi di podcast Rono Rene berikutnya.